Istri kebetulan punya six sense lah, katakanlah indigo. Saya tanya, lihat apa sih? Bahwa ada something, sorry, wujudnya nenek-nenek itu pakai kemben bagian bahu kanan, ya bahu kanan sampai ke, mohon maaf, sampai ke pinggang, sampai ke pantat itu kebakar. Sandi sehat? Alhamdulillah Pak De. Alhamdulillah Ketemu lagi nih Pak De, terusin season yang kemarin ya. Ada itu masa suram Pak De, masa suram, masa kecil yang bangor banget. Tapi banyak loh ceritanya. Tapi ya memang kebetulan hal-hal yang apa ya, kalau bisa dibilang sebenarnya metafisik itu Pak De, itu sebetulnya mungkin ya nggak terlalu asing lah, nggak terlalu asing dalam delalah gitu loh Pak De, kebetulan ya itu hal-hal yang nggak asing lah di dalam kehidupan saya. Saya berkali-kali ngalamin hal-hal seperti itu yang mungkin nggak masuk akal, tapi berarti itu mencoba untuk memahami, oh iya, di luar dimensi manusia ada loh dimensi lain gitu kan. Terus ternyata mereka nggak mengenal ruang dan waktu, jadi nembus batasan itu gitu. Berarti ada lagi nih cerita nih Mas Andi. Ada sebetulnya. Saya pernah, ini kebetulan nih, ini mungkin kalau istri saya nonton nanti, istri kebetulan punya six sense lah, katakanlah indigo. Saya menengarai itu apa? Bahasanya terlalu keren ya Pak De. Mengira-ngira bahwa apa yang dialamin istri itu memang sudah bakat ya. Jadi susah dihilangin Pak De. Mau dibuang di ruqyah segala macam ya. Kalau memang itu gift ya otomatis hanya Allah yang bisa ngangkat itu, menghilangkan itu. Istri itu saya tandain setiap kali berhadapan dengan hal-hal yang sifatnya supranatural atau metafisik ya. Itu selalu di area, mohon maaf, di atas, di pinggang ya, di pinggang. Itu ya mungkin sebesar ini, di bagian di atas tulang ekor segini gini, itu selalu kalau dipegang panas Pak De. Kalau itu panas, itu indikator ya, indikator bahwa yang bersangkutan, istri saya ini ngelihat sesuatu yang astral yang ada berkaitan dengan itu. Pernah suatu ketika, karena istri saat itu pekerjaannya di salah satu maskapai yang menyebabkan saya harus merapat di area seputaran bandara Soekarno-Hatta. Saya ngekos sama istri berdua di kosan Jawa Timur, itu belakang Hotel Amaris. Ada di situ rumah makan Padang namanya Roda Pedati. Nah, itu persis belakangnya itu. Jadi pantat-pantatan gitu. Itu kosan cukup tua. Saya nggak tahu sekarang, sepertinya masih ada kos Jawa Timur itu. Dulu dibangun di atas rawa Pak De. Saya menempati sebuah kamar yang paling besar, ukurannya itu 6x7. Udah termasuk kamar mandi di dalam. Kamar mandi itu ya 2 meter kali 3 kalau nggak salah. Suatu ketika saya itu habis pulang nonton saat itu tahun berapa ya? Saya belum pindah di kantor yang sekarang nih. Sama istri pulang nonton, sampai rumah itu sekitar jam 10, setengah 11-an, sampai kos itu, Jati itu. Setiap jadi area parkirnya besar, luas. Setiap pintu kamar, setiap kamar itu ada pohon palem. Besar gitu, pohon palem. Parkir mobil persis depan pintu rumah gitu.
Saya masuk nih area parkir, langsung menuju ke kamar saya kan, di kosan saya itu. Parkir depan pohon palem itu. Lampu masih menyala. Kemudian saya saya minta istri untuk turun gitu. Tapi anehnya begitu dia turun, dia tuh sebelah kiri, pintu kiri. Saya berhenti persis di depan si pohon palem ini. Jadi lampu sebelah kiri saya kurang lebih 2 jengkal dari si pohon palem itu. Seharusnya istri saya tinggal lurus aja menuju ke kamar, buka kamar, masuk kan harusnya gitu. Ini enggak. Istri saya turun, terus memutar belakang, lewat belakang. Keren mobil. Saya kan matikan semua, AC mati segala macam gitu, lampu mati gitu dulu kan. Tapi dia kenapa dia harus di samping saya gitu kan? Nunggu saya turun. Intuisi saya mengatakan ada something nih yang nggak beres nih. Saya buka pintu, lampu masih nyala. Ayo, kenapa? Ayo, kata istri. Dia berusaha untuk menghindari pertanyaan saya. Dia bilang, ayo, buruan yuk. Saya curiga, ya udah saya matiin lampu mesin, saya matiin, saya gandeng. Tapi ketika melintasi depan mobil, saya berhenti. Saya tanya, lihat apa sih? Itu Pak D, karena saya tahu lah dia ya bisa ngelihat dengan mata telanjang seperti itu. Nggak mau ngaku awalnya, saya bilang, ya udah kalau nggak mau ngaku, nggak males lah ya. Ya sedikit ngedumel lah. Karena dia tahu mungkin behave saya yang ya katakanlah jelek lah Pak D, behave saya itu suka tertantang dengan hal semacam itu. Udahlah gitu. Tapi akhirnya dia nunjukin bahwa ada something, wujudnya nenek-nenek itu pakai kemben. Saya nggak ngeliat memang Pak D, karena saya nggak punya kemampuan untuk melihat itu. Dia itu menghadap persis ke lampu mobil, jadi ngebelakangi kami antara di sela-sela si pohon palem sama si lampu mobil. Nah, saya pakai city car Pak D, jadi pendek. Refleks entah kenapa, kebiasaan saya begini nih Pak D. Atur nafas, tahan nafas di sini, sedikit bacaan. Mohon maaf, saya ngeludah di situ. Sambil saya kerahkan, iya bukan mau sok-sok, tapi itu untuk membangkitkan self confidence, kepercayaan diri, menghantarkan hawa panas ya. Saya ludahin Pak deh di situ. Ternyata istri saya malah marah, kamu ngapain sih kamu? Dia masuk kamar kosan, buka pintu, tutupin, dikunci saya dari dalam. Kenapa? Penjelasannya apa? Saya gedor-gedor. Ada sekitar ya hampir 5 menit lah saya nggak dibukain pintu. Sampai akhirnya terus saya dengan lembut saya rayu istri saya supaya bukain pintu. Begitu bukain pintu, dia bilang gini, mau apa sih? Kamu mau sok jagoan? Gitu. Kamu merasa hebat? Aduh, jelasin ke saya, ya apa itu tadi tindakanmu itu ngapain? Gitu loh. Ya saya tanya, dampak dari tindakan saya apa? Asal kamu tahu, itu makhluk itu nggak salah. Memang tempatnya di situ. Dan saya nggak ngerti. Ya kamu kenapa harus meludah segala? Gitu. Rupa-rupanya Pak D terbakar. Istri saya ngelihat bagian pundak karena dia jongkok menghadap ke lampu di antara sela-sela mobil dan pohon palem itu. Menurut istri saya bagian bahu kanan sampai ke, mohon maaf, sampai ke pinggang, sampai ke pantat itu kebakar. Dan istri saya mengatakan dia kan nggak salah. Kata istri, wujudnya kayak nenek karena rambutnya kayak diurai gitu, tapi gelombang-gelombang gitu ya. Apa itu kayak gitulah, dibilang keriting bukan keriting lah yang jelas. Taunya nenek ya sepintas dari samping istri ngeliat kan berwujud nenek. Nah itu dari situ pelajaran buat saya untuk
saling menghormati lah, bahwa nggak semua, kadang-kadang mereka hidup memang itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita, itu kehendaknya. Allah kan menciptakan semuanya hanya untuk satu tujuan, menyembah kepadanya kan gitu. Nggak ada setelah Mas Sandi muda gitu nggak kelihatan marah atau apa? Nggak ada side effect-nya, nggak ada, alhamdulillah nggak ada. Cuman ya langsung saya tanya masih ada nggak ada gitu. Ya mungkin saya sendiri kalau ngelihat mungkin ngejoprak pingsan mungkin gitu. Ya tapi itulah artinya hal-hal semacam ini sebetulnya lebih ke menyadarkan ke saya bahwa nggak ada yang hebat, nggak perlu sok-sokan, nggak perlu ini segala macam. Dan ternyata itu ada dan memang ada di sekeliling kita gitu. Belum pernah denger ini kita ini. Ada Pak De, Ada. di pesawat tuh ada. Saya